Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah, semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga kaum muslimin wal muslimat, semuanya mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin wal hadirat yang telah hadir, telah bertemu maya melalui Zoom meeting ini. Mudah-mudahan aktivitas kegiatan kita pada hari ini dan seterusnya selalu diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai membahas apa yang telah kita siapkan, pertama kita berdoa dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa untuk kita, untuk keluarga, untuk hadirin wal hadirat yang mungkin dalam keadaan sekarang sedang sakit, kurang raos badan, tidak enak tuang gitu ya, mungkin sehingga semangat ibadah rada loyo gitu ya, kemudian amal soleh rada hoream gitu. Nah, mudah-mudahan dengan doa di awal, mudah-mudahan yang sedang sakit disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yugadiru saqoma. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kemudian yang kedua, doa untuk para jamaah haji yang terlapor kepada kami, yang tercatat pada catatan kami sampai barusan jam 4. Para jamaah ini ada banyak yang berangkat dari jamaah kajian pengajian Ahad pagi ini. Dan kita mendoakan mereka, semoga mereka bisa melaksanakan ibadah haji sesuai contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disehatkan lahir batinnya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan dalam melaksanakan ibadahnya, dan sehat walafiat sehingga begitu selesai ibadah haji dapat meraih predikat haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak berkesempatan ibadah haji atau umroh tahun ini, melalui doa kita untuk mereka, mudah-mudahan yang semua yang mengamini, semuanya yang hadir diberikan jalan yang mudah untuk ibadah haji dan umroh pada waktu yang akan datang. Doa untuk Ibu Ois Yulianti binti Haji Nanang, kemudian Pak Tatang, Ibu Reni bin Nano,
Kemudian juga untuk Ibu Om Halimah binti Usep Idi. Kemudian untuk Bapak Roni Irawan bin Aji Rahman, Ibu Dewi Saidah binti Rodi Saleh, kemudian Profesor Ade Tuti Rosa MMPD binti Abdullah, Dadi Gumelar Muhammad bin Asari Setiadi, Yopi Sipia binti Karsim, Ibu Zakiyah Darajat dari Pesantren Bahrul Ulum Subang, kemudian Ibu Ika, Ibu Rani, Pak Ahmad Fauzan Baidowi, kemudian Muhokhar Syaripudin, Dr. Yuni Mahmudah bin Kiai Haji Umar Paroz, kemudian Haji Badrudin bin Haji Abdullah, kemudian Ibu Isah Siti Aisyah binti Haji Ishak, Samsul Herawan bin Haji Ahmad Ndang Suhendar, Pak Ari Sri Rahayu binti Asep Jakarsi, kemudian Muhsin bin Sumirun, Tuniyah bin Dulmanan, En Solihah bin Abdul Halim bin Pahroji, kemudian Neis Marpuah bin Haji Mahbub, Bahar Nugraha Praja bin Haji Sapraman Marga Praja, kemudian yang terakhir Roro Martiningsih bin Sumartono. Itulah daftar yang kami terima dari jamaah haji yang berangkat tahun ini dari jamaah pengajian subuh pagi. Mudah-mudahan yang disebut barusan sebagaimana doanya tadi, dan yang mungkin tidak terlapor kepada kami, tidak menyampaikan catatan, semua kita doakan. Mudah-mudahan yang jamaah haji tahun ini diberikan kelancaran, kesehatan lahir batin, bisa menunaikan ibadah haji sebagaimana contoh Rasul, dan pulang ke Indonesia membawa predikat haji yang mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa sebelum kita membahas kajian pada hari ini, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam thalabul ilmi, mendapat ilmu yang manfaat maslahat dunia akhirat dan menjadi obor dalam kehidupan, sehingga hidup ini terus menuju kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya tema yang kita kaji pada hari ini yaitu memahami dan mentafakuri makna qanaah sebagai penangkal perilaku serakah dalam kehidupan. Ini ada kata-kata kunci, ditulisnya qanaah, ditulisnya qanaah ya. Kalau dalam Kamus Besar Manusia itu qanaah ditulis qanaah. Kemudian ayat yang akan kita bahas bersama yaitu surat Al-Qasas ayat 77. Sekali lagi ini judulnya sangat keren nih. Sangat keren bagaimana memahami dan mentafakuri makna qanaah sebagai penangkal perilaku serakah. Nah ini
sebagai penangkal perilaku serakah dalam kehidupan. Tampaknya manusia itu memiliki sikap serakah. Mengapa? Karena kurang paham tentang qanaah. Kurang apa sih hidup ini? Sudah segala macam banyak. Tapi ketika melihat kepunyaan orang selalu ingin mengambilnya. Mengapa sih? Nah, mari kita gali, mari kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ayat 77, kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan dengan membacanya akan mendatangkan berkah dan berkah bagi kita dan keluarga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh Innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Wabtagi dan carilah pahala. Nah, gitu ya. Bima ataqallahu darul akhirah, negeri akhirat, dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tuh, gitu. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Gitu. Jadi kita diperintah untuk mencari pahala negeri akhirat. Jadi hidup selalu mempertimbangkan, memikirkan, mentafakuri tentang akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Nah ini. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Mungkin sudah banyak orang tahu tentang ayat ini, bahkan sering diungkap di kegiatan-kegiatan ceramah, di khotbah-khotbah hari Jumat. Sering kita mendengarkan, sering kita menyimak, bahkan sering kita membaca. Nah, inilah surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini menurut Imam As-Suyuti. Nah, ini menurut Imam As-Suyuti, ada seseorang dari kalangan Bani Israel bernama Qarun. Kita sudah sering mendengar kata Qarun. Ia sangat salih tapi secara materi sangat miskin. Oh gitu. Dia itu orang yang taat, orang yang patuh, orang soleh ya. Secara materi sangat miskin. Dia taat, patuh, hormat ya, soleh, cuman materi sangat miskin. Qarun kemudian menemui Nabi Musa alaihissalam untuk minta didoakan
agar menjadi orang kaya. Tuh, gitu. Setelah didoakan Nabi Musa alaihissalam, nasib Qarun berubah karena kekayaannya berlimpah. Ia lantas tak hanya kaya secara spiritual, tetapi juga materi. Nah, jadi setelah doakan oleh Nabi Musa yang asalnya dalam hal materi sangat-sangat kurang, tapi sekarang menjadi melimpah tuh, banyak dengan doa yang dimohonkan Nabi Musa tadi. Jadilah dia orang kaya. Sayangnya, nah ini ada sayangnya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, kesalehan Qarun berkurang. Ia meninggalkan ibadah dan berhenti peduli terhadap orang lain. Gara-gara apa nih? Halo, gara-gara apa? Gara-gara harta. Nih, hati-hati punya harta itu ya. Kalau sudah harta melimpah, wah kata orang Sunda, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, hati-hati megangnya itu. Bisa apa? Bisa seperti yang digambarkan dalam Asbabun Nuzul ini, yaitu Qarun. Harta telah menodai Qarun dan membuatnya menjadi orang yang durhaka. Pada akhirnya Qarun terjerumus dalam kebinasaan. Kurang apa sih hidup gitu ya? Kurang apa lagi? Aku bisa apapun. Nah, gitu ya. Pada akhirnya Qarun terjerumus dalam kebinasaan. Kisah Qarun inilah yang kemudian melatar belakangi turunnya surat Al-Qasas ayat 77 ini. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Ini asbabun nuzul ya, jadi memang sebab turunnya ayat. Dan sering kita mendengar dan suka mengucapkan tentang kata-kata Qarun, dan mudah-mudahan kita tidak seperti Qarun. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, interpretasi para mufasir. Dalam tafsir Al-Azhar nih, harta benda itu adalah anugerah dari Allah. Tuh, anugerah. Kita punya rumah, punya mobil, punya kebun, punya sawah, punya segala macam. Itu anugerah dari Allah. Dengan adanya harta itu, janganlah engkau sampai lupa bahwa sesudah hidup ini engkau akan mati. Nah, ini. Harta benda dunia ini sedikit ataupun banyak semata-mata hanya akan tinggal di dunia. Berbuat baiklah, nafkahkanlah rizki yang dianugerahkan Allah itu kepada jalan kebajikan. Niscaya jika engkau mati kelak, bekas amalanmu untuk akhirat itu akan engkau dapati berlipat ganda di sisi Allah. Jadi silahkan kaya gitu ya. Dan memang diupayakan untuk kaya, tapi setelah kaya jadikan kekayaan untuk bekal ibadah kepada Allah. Sekarang orang yang berangkat ibadah haji itu kan karena ada rezekinya, ada hartanya. Ada hartanya, ada nasibnya. Nah gitu ya. Karena ada juga orang yang hartanya banyak tapi tak berangkat-berangkat. Kenapa? Tidak tersentuh untuk ibadah haji. Mengapa? Mungkin sudah terbelit dengan kekayaan yang melimpah itu. Dibangun masjid, kenapa? Karena memang karena kekayaan. Orang Islam harus kaya, dermawan, tapi harus dimanfaatkan pada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Misbah, kata fima dipahami oleh Ibnu Ashur
mengandung makna terbanyak atau pada umumnya, sekaligus melukiskan tertancapnya ke dalam lubuk hati upaya mencari kebahagiaan ukhrawi melalui apa yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan dunia ini. Nah, jadi kata tafsir Al-Misbah begitu, jadi sisihkan untuk ke akhirat. Apapun kegiatan kita 24 jam hidup di alam jagat raya ini, jadikan sebagai modal ibadah, pertimbangkan semua kegiatan untuk akhiratnya, tapi jangan melupakan keduniawian. Menurut Ibnu Ashur, memahami kalimat wala tansa nasibaka merupakan salah satu contoh penggunaan redaksi larangan untuk makna mubah atau boleh. Dan kata nasibaka adalah bagian tertentu yang telah ditegakkan sehingga menjadi nyata dan jelas bahwa bagian itu adalah hak dan miliknya, dan atau itu tidak dapat dielakkan lagi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, selain itu kalimat wala tansa nasibaka minad dunya merupakan larangan melupakan atau mengabaikan bagian seseorang dari kenikmatan duniawi. Nah, ini larangan itu dipahami oleh sementara ulama bukan dalam arti haram mengabaikannya, tetapi dalam arti mubah, boleh untuk ia mengambilnya. Sifatnya itu adalah boleh. Boleh itu mubah, dilaksanakan itu sangat bagus, ditinggalkan ya bagus-bagus saja gitu ya. Tapi di situ tawarannya adalah mubah, boleh untuk mengambilnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, 3 imam di sini tobat tobai. Nah, ini ketiga penafsir mufasir memahami penggalan ayat di atas dalam arti jangan sampai kita mengabaikan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari kenikmatan duniawi, dan pergunakanlah untuk kepentingan akhiratmu sebagai bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Jadi jangan sampai sholat terhalang dengan ngitung-ngitung harta, mau melaksanakan ibadah kepada yang lain berupa infak, ngitung-ngitung untung rugi, tidak berpikir ini anugerah, perlu dimanfaatkan, perlu disalurkan, perlu disumbangkan, perlu disodakohkan. Nah, ini dalam pandangan mufasir yang ketiga. Kemudian yang keempat, Ibnu Katsir nih menafsirkan ayat di atas agar kita selalu menggunakan harta dan nikmat sebagai bekal bentuk ketaatan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan berbagai macam kebaikan agar mendapat pahala di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena ini barang titipan ya, Allah menitipkan kepada kita, dan kita dengan titipan itu bisa menyalurkan, memanfaatkan, menggunakan sehingga dunia untuk menuju akhirat, akhirat melalui dunia, semua persiapannya demikian matang. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita ingin melihat dari nilai-nilai pedagogis. Di ayat tadi bila dikaji dalam pandangan pedagogis, ini memiliki nilai-nilai yang sangat besar manfaatnya. Yang pertama, mengajarkan hambanya untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, ini terlalu jor-joran dunia jangan, terlalu jor-joran akhirat jangan, dua-duanya harus seimbang.
dunianya oke, akhiratnya juga oke. Nah, bagaimana ini mengajarkan kepada anak didik kita supaya hidup itu bisa seimbang? Bagaimana menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat? Mungkin anak-anak kita sedang belajar terus, sedang membaca mata pelajaran, sedang ikut latihan dan sebagainya. Terdengarlah kumandang azan. Nah, gitu ya. Wahai anak-anakku, mari kita berhenti dulu. Kita ayo ke masjid dulu, kita sholat dulu. Kenapa? Karena dunia yang sedang kita jalani, kita akan menuju akhirat yang sangat panjang dan panjang. Nah, sampaikan kepada anak-anak kita, anak didik kita, sehingga anak didik kita mikir, aduh, kalau ada azan, ada ajakan untuk beribadah, dengan kesibukan yang terus sibuk, dia berhenti dan dia mengikuti apa yang dianjurkan oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh ulamanya, oleh kiainya. Karena murid itu paling taat kepada guru, beda dengan ke orang tua. Ke orang tua agak kurang taat, tapi kepada guru murid itu mudah diarahkan. Mengapa? Karena takut nilainya tidak memuaskan, kira-kira begitu. Yang kedua, mendidik hambanya agar qanaah dan menjadikan dunia sebagai jembatan meraih kehidupan akhirat. Di qanaah, bagaimana mengajarkan supaya merasa cukup gitu ya. Cukup, saya dapat seperti ini, kekayaan hari ini saya usaha dari pagi, siang dapat hasil cukup. Nah, gitu ya. Kemudian kecukupan menjadikan dunia sebagai lahan menuju meraih kehidupan akhirat. Ada seorang supir taksi itu kemarin itu. Kemudian begitu mendengarkan azan, mohon Bapak kita mampir dulu ya di masjid. Masya Allah. Dari jam berapa kita ini cari uang bawa mobil? Dari habis subuh Pak. Berhenti sarapan saja. Dan sekarang ini saya dengar azan, mohon izin. Masya Allah. Kenapa mohon izin? Karena ingin menyeimbangkan dunia tidak jor-joran, akhirat menjadi pertimbangan. Inilah sosok seorang sopir taksi yang menjadi hidupnya ingin bahagia dunia akhirat. Taksi sebagai sarana, dunia cari duit, cari rizki, akhirat menunggu pasti akan bertemu. Mohon izin kita sholat berjamaah. Subhanallah, kita ya bergembira diingatkan oleh salah seorang yang sedang bersibuk-sibukan mencari rezeki di tengah-tengah hiruk pikuk masyarakat, tapi mengingatkan untuk jangan lupa akhirat. Yang ketiga, menanamkan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dengan tidak mencampur adukan kebaikan dan keburukan. Nah, apalagi para jamaah haji, halo ya, jangan lupa akhlak di Makkah Al-Mukarramah, akhlak keberangkatan, akhlak di perjalanan, akhlak tiba di tujuan. Saya dapat informasi dari laporan WA ya, bahwa jamaah haji itu senangnya di Mekah teh selfie-selfian katanya gitu. Sedang tawaf selfie gitu. Sedang sa'i selfie gitu. Sehingga orang menilai kok orang Indonesia senang selfie-selfian. Itulah mungkin akhlak yang perlu dibereskan. Kalau sedang ibadah mah terus saja ibadah. HP masuk saku, masuk kantong, jangan dibuka, jangan dijepret-jepretkan apalagi di depan orang lain. Udah ibadah saja dengan penuh kehusuan. Ini catatan bagus dari lapangan bahwa bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia, karena mungkin HP-nya baru, maklum ibadah hajinya juga baru, umrohnya baru, mohon menjaga akhlak keutamaan di dalam hidup di tanah Arab, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Kemudian mendidik hambanya agar senantiasa bersyukur dengan limpahan nikmat dan menjauhi
keserakahan atas dunia. Bagaimana ini? Kita menjadi pendidik, menjadi pengajar, menjadi guru, sosok guru yang diidolai sama anak-anak sebagai murid-muridnya di rumah. Nah, bagaimana kita ini mendidik hamba, mendidik keluarga agar senantiasa bersyukur. Bersyukur nak ya, mendapatkan keberuntungan hari ini. Selamat di jalan, selamat di tujuan, sekolah lancar, sudah bersyukur belum? Nah gitu, jadi boleh ditanya kepada anak kita, mari kita bersyukur, berangkat selamat, pulang sampai ke rumah selamat, dapat ilmu yang manfaat, bersyukur kepada Allah. Gimana bersyukurnya Pak? Baca Alhamdulillah sekurang-kurangnya, atau tingkatkan kehusuan dalam ibadah kepada Allah. Di 4 poin ini nilai-nilai pedagogis yang perlu kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mumpung kita sedang punya kesempatan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna qanaah. Apa sih qanaah teh? Dari tadi qanaah naon cenah qanaah teh ini? Kata qanaah berasal dari bahasa Arab. Qana'a yaqna'u qana'an atau qana'atan. Nah, ini kalau kembali kepada kamus bahasa Arab ya gitu. Jadi qana'a yaqna'u qana'an qana'atan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya. Kan kita suka menerima ya. Halo? Suka memberi, ada yang beri makanan, memberi apa saja, menerima. Bagaimana menerima? Penuh kebanggaan, penuh kebahagiaan, dan katakan, ucapkan doa terhadap yang memberi itu. Kenapa? Ya qanaah. Jangan diberi yang gini aja dikasih kok. Ini tidak qanaah. Kok makanan yang ini dikirimkan kepada gue ini bukan qanaah. Terima saja, senangkan yang memberi. Urusan kita kurang senang, kita upayakan untuk dapat bermanfaat bagi yang lain. Begitu aja. Senangkan dengan doa. Karena orang yang memberi dengan ucapan doa itu ciri orang yang qanaah. Jadi sekali lagi, menerima yang dibagikan kepadanya, menerima gitu. Kalau menerima wajahnya ceria, senyumnya lebar ya, yang disebut dengan senyum simetris, kiri kanan 2 cm itu gitu. Jangan 3 cm kanan, 5 cm kiri, senyum kayak apa yang begitu? Itu bukan qanaah. Jadi senang pemberian dari orang, senang menerima pemberian dan senang memberi ke orang lain. Nah, ini qanaah. Secara istilah qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keriduan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Tidak aral. Terima kasih ya Allah sudah memberi umur hari ini. Makanya umat Islam selalu doa. Tidak ada peluang tanpa doa, tidak ada semua kesempatan tanpa doa. Semua pakai doa. Baru bangun pagi-pagi baca doa, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuh sudah berdoa, baru bangun sudah berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah sudah membangunkan kembali dari kematian yang kujalani. Semoga ke depan menjadi terus kehidupan yang lebih bagus. Nah, ini qanaah. Sebelum tidur berdoa, bangun tidur berdoa, ketika sedang tidur bermimpi yang buruk, maka di situ pun ia mengucapkan kata-kata perlindungan kepada Allah. Nah, itu qanaah. Jadi qanaah itu menerima apa adanya. Allah memberikan apa kepada kita, udah jangan mengeluh, terima saja. Bahkan suka begini, katanya kok enggak ngasih kepada saya? Itu bukan qanaah. Itu namanya apa? Kalau mengharapkan pemberian orang itu ada istilahnya. Halo?
Istilah ingin diberi orang itu namanya apa? Pamrih. Bukan, ada istilahnya itu. Kalau dalam bahasa Arabnya apa itu? Jadi ingin diberi. Kalau naik mobil teh sugan we diongkosan sama orang. Masuk toko makan bakso sugan aya anu mangmayarkeun. Tanaon tanam itu teh? Tamnun walat tamnun tak kasir. Ada istilah yang populer itu di masyarakat ya. Yang populer Anwar apa itu lupa lagi ya istilah. Nah itu toma. Toma itu menggantungkan kepada manusia. Misal naik bus, ayo babaturan teman, toelan, can bayar gue nih. Toma itu atoma usakoun. Orang toma itu celaka. Mau ke undangan dia nggak makan dulu. Nanti aja kan kita ada undangan nih jam 11. Udah jangan makan mah. Nantilah kita berangkat pakai motor atau mobil. Menunggu-nunggu waktu terus aja berangkat. Tiba-tiba di jalan bannya itu pecah dua-duanya. Sedangkan waktu undangan tinggal 1/4 jam lagi. Makan tidak, ban pecah, celaka gara-gara menggantungkan diri kepada makhluk namanya qanaah. Jangan mau diberi, tapi sebaiknya kita memberi. Al yadul ulya khairun minal yadi supla wabda biman ta'ul. Nah gitu. Di kadangkala ya kita juga suka terjebak kepada hal itu ya. Sebaiknya itu jadi kita selalu menerima apa adanya dan tidak menggantungkan kebutuhan kehidupan kepada yang lain, hanya menggantungkan kepada Allah semata. Nah itulah makna qanaah. Halo yang tadi ditanya-tanyakan sudah jelas arti qanaah itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah Rasulullah SAW bersabda al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah adalah simpanan yang tak akan pernah lenyap. Oh, gitu. Qanaah adalah simpanan yang tak akan pernah lenyap. Jadi menerima apa adanya itu merupakan kekayaan, merupakan sesuatu simpanan. Gitu. Jadi kita menerima apa adanya itu simpanan itu. Masya Allah, Rasul ini sangat jelas mengungkapkan tentang qanaah. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini prinsip qanaah, ada prinsipnya di sini. Mari kita pelan-pelan baca. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayah ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmatmu, atau apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, itu prinsip qanaah. Selanjutnya kita melihat ya di sini penjelasan lebih gamblang. Qanaah adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis terkuras, tadi kan begitu. Dengan qanaah batin seseorang menjadi lapang. Ia tidak diburu oleh pemandangan di sekitarnya.
Orang yang qanaah tidak memperbudak diri untuk mengejar-ngejar ilusi kebahagiaan sebagaimana yang tampak pada orang lain. Nah ini ya, lebih jelas lagi ini. Jadi udah yang seadanya saja. Kan di rumah suka cekcok ya suami istri, kenapa orang lain? Kenapa si anu? Jangan begitu. Itu kan rezeki mereka. Rezeki kita ya ini, kita nikmati. Itu qanaah. Karena gejolak ingin menyaingi, ingin bersaing dalam hal mungkin berbagai macam terjadi di masyarakat rumah tangga, terjadi di masyarakat keluarga. Bagaimana ini untuk mengarahkan supaya qanaah? Sekarang nggak ada makan apa-apa, cuman pisang aja sama nasi kuning, ya sudah. Itu aja makan yang ada. Nanti kita usaha lagi. Masya Allah. Luar biasa. Jadi qanaah terus dikembangkan dan akan melahirkan apa yang digambarkan dalam penjelasan. Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, qanaah itu gudang kekayaan yang tidak akan sirna. Nah ini. Jadi gudang kekayaan. Ulangi, qanaah itu gudang kekayaan yang tidak akan sirna. Tidak akan sirna ini. Terus saja tenang gitu ya. Nah di sini dikatakan, diungkapkan, bisa dilihat lagi, lihat Abul Qasim, nah Al-Qushairi, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Kairo, Darussalam. Nah bisa dilihat sampai halamannya supaya nanti ketika mencari itu langsung bisa melihatnya tentang penjelasan tadi itu. Oke, kita lanjutkan. Qanaah adalah jalan seseorang untuk bersyukur. Nah, itu orang jarang bersyukur. Jangan-jangan tidak qanaah gitu. Tanpa qanaah seseorang akan terus melihat ke atas. Ketika itu ia tidak pernah akan puas pada capaiannya selama ini dan tidak pernah akan bersyukur atas pemberian Allah. Terlalu tangah ke atas, harusnya tungkul tunduk ini ke atas terus. Artinya melihat ya kekayaan orang, terus melihat. Kalau sudah banyak melihat ke atas, rezeki yang ada pada dirinya tidak merasa dan tidak menerima sebagai nikmat. Oh gitu. Qanaah bukan hanya milik orang miskin. Qanaah juga harus dimiliki orang berada. Orang miskin dan orang kaya memang seharusnya bersikap qanaah. Tanpa qanaah orang akan celaka dalam hidup. Orang miskin yang tidak bersikap qanaah akan menderita lahir batin. Tetapi orang miskin akan menjadi mulia dan bermartabat ketika memiliki sikap qanaah. Subhanallah. Miskin tapi senyum aja. Di zaman Rasulullah kan ada orang miskin yang tidak menampakkan kemiskinan, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak menyangka dia miskin. Padahal makannya itu bisa tidak sehari satu kali, bahkan tidak makan. Tapi dia tidak memperlihatkan, dia bersyukur kepada Allah dengan pemberiannya itu. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wahai anakku, jika kamu mencari kekayaan, maka carilah qanaah, karena ia adalah harta yang tak akan habis. Janganlah serakah, karena ia adalah kefakiran yang terus hadir. Halo? Nah ini penjelasan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya, begitu gamblang ketika berbicara pada anaknya, wahai anakku, jika kamu mencari kekayaan, maka carilah qanaah, karena ia adalah harta yang tak akan habis. Janganlah serakah, karena ia adalah kefakiran yang terus hadir. Orang yang serakah tidak pernah merasa kenyang. Orang serakah merasa kurang dan kurang. Padahal kurang apa sih? Segala macam sudah ada, tapi itulah tidak qanaah.
Qanaah adalah sikap batin terhadap usaha maksimal yang telah dilalui dalam mencari kehidupan. Dengan qanaah, rasa dengki kepada orang lain menjadi hilang, terganti dengan rasa kasih dan sayang. Nah ini perjelasannya ya. Aduh, ini nikmat sekali membaca ini, karena kadang-kala orang itu tidak qanaah. Kita kurang qanaah. Saya kadang-kadang kala qanaahnya terapung-apung. Nah, dengan kajian ini mudah-mudahan menjadi penjelasan yang bisa mengarahkan hidup kita. Dengan qanaah, stres kita hilang dan terganti dengan kepuasan batin dan rasa syukur. Dengan qanaah, hidup selalu menjadi damai dan indah. Tuh. Seseorang yang telah meyakini sifat qanaah dalam hidupnya akan selalu dipenuhi oleh rasa syukur di dalam hatinya. Setiap sesuatu dan usaha yang dia lakukan, maka ia akan senantiasa menerima hasilnya. Luar biasa. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, jauhilah keserakahan. Nah ini. Serakah tamak bin rakus. Nah ini dengan tamak bin rakus ya. Diartikan sebagai suatu sifat yang tidak pernah merasa cukup dan tidak puas terhadap kondisi yang sedang dialami saat ini. Baik aspek ekonomi, pangkat dan jabatan, status sosial maupun karir, sehingga tidak lagi mempertimbangkan baik dan buruk, halal dan haram, serta hal-hal yang meragukan atau syubhat dalam mencapai sesuatu. Pun orientasi hidup hanya untuk kepentingan materialis, pragmatis, dan hedonis, hingga lupa kepada Allah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak qanaah. Nah ini. Oke, kita baca ayatnya pelan-pelan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Surat apa ini? At-Takasur, yang sering kita dengar ketika imam membaca, sering kita baca ketika kita membaca surat At-Takasur. Memang membaca Quran itu penting, lebih penting baca dengan terjemahannya gitu ya. Karena ada orang yang puas dengan hanya membaca saja. Tingkatkan membaca tadarus makna. Waduh, tadarus makna, tadarus arti, tadarus tafsir, lebih gamblang lagi. Imam Al-Ghazali mengingatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa setiap orang memutus urat kerakusannya terhadap kepemilikan orang lain itu tidak bisa dicapai kecuali dengan berqanaah sesuai kadar kebutuhan primer, baik makanan, minuman maupun pakaian. Menurut Imam Al-Ghazali ada 3 untuk mengobati sifat rakus dan tamak serta obat meraih qanaah. Nah ini penting nih. Ini kata Imam Ghazali ada 3 untuk mengobati sifat rakus dan tamak serta obat meraih qanaah. Yaitu apa? Sabar, terus ilmu dan amal. Nah ini 3 nih. 1 apa? Sabar. 2 ilmu. 3 amal. Kita sekarang sedang apa? Sedang sabar, sedang berilmu, dan sedang beramal. Pertama, mengamalkan kesabaran dalam artian bersikap sederhana dalam hidup dan ramah dalam berinfak. Jadi berinfak itu sabar di situ, ramah. Jangan memberi orang lain dengan tidak ramah. Orang yang menerima kan tidak mau itu.
Kita bertamu disuguhi makanan yang begitu penuh semeja, tapi yang menyuguhinya manyun. Keluarganya ataupun orang yang ditamuinya itu tidak ada hormat. Walaupun makanan sepenuh meja, tetap tidak menjadi kesenangan untuk disantap. Makanya ramahlah dalam berinfak. Kedua adalah memperpendek harapan sehingga tidak kacau akibat kebutuhan pada waktu selanjutnya. Hidup juga belum tentu sampai kapan, nikmati yang ada. Jangan terlalu banyak halu. Apa halu? Halusinasi, melamun. Nah, itu ya. Ketiga adalah mengetahui bahwa di dalam sifat qanaah terdapat kemuliaan dan ketenangan batin dari meminta-minta serta mengetahui kehinaan sifat tamak. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, milikilah sifat qanaah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu laisal gina an kasratil aradi walakinnal gina nafsi. Ini kata Rasul. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Hati yang selalu merasa cukup itu namanya qanaah, gitu namanya. Qanaah itu kan sedang membahas qanaah ini. Ulangi ini. Yang namanya kaya, awas ini. Yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta. Akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana sih? Waduh, pakai segala ini. Bagaimana sih cara memiliki sifat qanaah? Oke, kita lihat ya. Yang pertama, melihat orang yang berada di bawah dan janganlah melihat orang yang di atas. Ada tetangga kaya, lah jangan dilihat. Lihatlah orang yang di bawah kita, jangan yang di atas kita. Tuh. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian dan janganlah perhatikan orang yang berada di atas kalian. Lebih pantas engkau berakhlak seperti itu sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan, kata Abu Muawiyah padamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi tadi jangan terlalu melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Jadi ke bawah yang kita ada di bawah kita siapa itu lihat gitu. Kalau terus ke atas itu lupa nikmat terus saja jor-joran sebagaimana yang dikatakan tadi. Terus yang kedua rajin bersyukur. Nah ini doa bagus. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya doa siapa? Halo. Doa Nabi Sulaiman ketika diberi kenikmatan memahami bahasa binatang. Aduh luar biasa ini. Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ini doa apa ini? Doa untuk diberi ilham agar bisa bersyukur. Kalau susah bersyukur ini doanya nih. Duh saya mau punya itu gak syukur-syukur. Ini baca An-Naml 19. Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham
untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu tuh gitu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Jangan lupa setiap pada sholat bacalah doa ini untuk supaya menjadi hamba yang selalu pandai bersyukur dan menjadi orang qanaah. Selanjutnya hadirin wal hadirat, janganlah iri hati terhadap orang lain. Nah, ini penyakit nih. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangan apa? Jangan apa? Jangan iri hati terhadap orang lain. Terbuka. Wih, mantap. Kalau iri hati jadi penyakit gitu. Oke, nomor selanjutnya. 4, tidak takut akan rezeki karena Allah telah mengaturnya. Nah, ini ya. Ini paling perlu perjuangan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Tidak takut akan rezeki, terima apa adanya. Ini pengungkapan dan penjelasan pada Hud ayat 6. Halo, selanjutnya, tidak bergantung kepada manusia. Nah, ini syarpul mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Kehormatan seorang mukmin terletak pada salat malam, dan kemuliaannya terletak pada ketidakbergantungannya pada manusia. Masya Allah, ini hadis cukup hebat ini. Kehormatan seorang mukmin terletak pada salat malam. Apa maksudnya salat malam? Salat apa? Salat tahajud. Tahajud, witir ya. Salat-salat yang lain, malam orang lain tidur, ngerek, berbunyi-bunyi, bersuara, berseni-seni ketika tidur. Ini bangun, ambil air wudu dengan penuh ketulusan. Subhanallah, diajak tahajud kok susah, ya Allah, mudahkan keluargaku untuk bisa tahajud, ya Allah. Berbisik-bisiklah dengan Allah dikala keluarga susah untuk munajat, untuk menjadi orang yang dimuliakan melalui salat malam. Kemudian juga pada ketidakbergantungan pada manusia. Nah, ini, jadi jangan bergantung. Tadi contoh di awal sudah, pokoknya kita seadanya saja. Oke, selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, berdoa. Nah, anna nabiyya sallallahu kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, ini penting, doa diteruskan dibaca. Allahumma ya Allah, aku meminta padamu petunjuk ketakwaan, diberi sifat afaf dan ghina. Nah, ini. Jadi yang dikatakan afaf dan ghina ini kan kalau Allah sudah berikan, semua timbul ketenangan, timbul qanaah. Halo, selanjutnya kita lihat apa di antara manfaat memiliki sifat qanaah. Nah, orang bertanya gimana ini manfaatnya qanaah itu? Mari kita lihat. Yang pertama, menjadi orang yang beruntung. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup
dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah, merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Pertama, menjadi orang yang beruntung. Kedua, mendapatkan dunia dan seluruhnya. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga, dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Amin, amin. Subhanallah, perlu ditafakuri terus. Nomor 3, halo. Nomor 3, menjadi orang yang mensyukuri nikmat. Nah tadi ya, jadi lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah perhatikan orang yang berada di atas kalian. Lebih pantas engkau berakhlak seperti itu, sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan. Kata Abu Muawiyah padamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, nah ini ada kisah teladan. Halo, mohon jadi kita lihat kisah teladan ini. Dalam satu riwayat dapat kita baca kisah menyentuh kalbu, di mana Umar bin Khattab datang ketika Rasulullah sedang tidur di atas tikar yang membuat bekas pada kulit beliau di bagian sisi. Sontak Umar berkata, wahai Nabiullah, andaikan engkau menggunakan permadani, tentu lebih baik dari tikar ini. Maka beliau SAW bersabda, apa urusanku terhadap dunia? Permisalan antara aku dengan dunia bagaikan seorang yang berkendaraan menempuh perjalanan di siang hari yang panas terik, lalu dia mencari teduhan di bawah pohon beberapa saat di siang hari, kemudian dia istirahat di sana lalu meninggalkannya. Ini gambarnya hidup dunia. Hidup dunia itu ibarat orang yang sedang berteduh. Berteduh itu apa? Halo? Berteduh itu apa? Sedang berjalan kepanasan terus cari yang agak teduh-teduh. Nah, itu gambaran hidup di dunia. Hidup di dunia itu cuma sebentar. Terus selanjutnya, pada peristiwa lainnya Abu Bakar menangis terseduh-seduh demi mendapati pernikahan Fatimah putra kesayangan Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib yang teramat sederhana. Saat itu Rasulullah hanya menyiapkan gandum yang telah digiling, kulit binatang yang disamak, cerek dan sebiji pinggan. Fatimah keluar dari rumah dengan memakai pakaian pengantin yang cukup bagus, tetapi mempunyai 12 tambalan tanpa perhiasan yang berharga mahal. Inilah ajaran sejati Rasulullah SAW terkait perwujudan paripurna dari sifat qanaah. Qanaah berarti merasa cukup, merasa puas atas apa yang diterimanya, menerima ketentuan Allah dengan sabar dan ridho, serta menarik diri dari kecintaan berlebihan kepada dunia. Rasulullah SAW dalam segala tindak kesehariannya, dalam berbagai urusan dan kepentingan, selalu menunjukkan kesederhanaan dan sifat qanaah, puas hati. Sifat qanaah bukan berarti manusia hanya berdiam diri menunggu apa yang akan diterimanya, melainkan mengupayakan dengan kesungguhan dan kemudian ridho atas apa yang diperolehnya serta merasa cukup. Dari sinilah akan muncul rasa syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, baik dirinya mendapat karunia, berkecukupan maupun kebaikan, tidak akan menjadikan orang tersebut berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya sifat qanaah dalam diri seseorang akan menjadikan hidupnya penuh ketenangan dan kedamaian, jauh dari keluh kesah saat susah, terhindar dari iri hati saat orang lain mencapai keinginannya, mampu mengendalikan ambisi duniawi yang menjerat sangat kuat,
pergolakan dan persaingan dalam kemewahan tidak akan mengalahkannya. Pada akhirnya tidak akan ada ruang tersisa untuk nafsu keserakahan, karena seluruh ruang hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur. Dan satu kekayaan yang semestinya ditanamkan dalam sanubari, bahwa siapa yang merasa cukup maka Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhirnya kita masuk ke slide doa. Ini doa cukup bagus nih, mungkin sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ulangi. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan barang yang halal hingga aku tidak butuh kepada yang haram, dan cukupkanlah aku dengan keutamaanmu hingga aku tidak butuh kepada selainmu. Subhanallah, ini doa cukup bagus. Mari kita baca bareng sekali lagi. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan barang yang halal hingga aku tidak butuh kepada yang haram, dan cukupkanlah aku dengan keutamaanmu hingga aku tidak butuh kepada selainmu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, apa yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Dan sebelum kita berdoa di akhir kajian ini, saya ingin mengucapkan dahulu terima kasih, karena dalam hadis yang telah kita baca, orang yang tidak terima kasih kepada kebaikan orang itu belum bersyukur, katanya gitu. Pokoknya dimanapun kalau kita ketemu ada orang yang membantu kita, berterima kasih. Tukang parkir sudah menjaga mobil kita, terima kasih mang. Uangnya jangan pas, tambah dikit ya supaya berkah. Oke, itu cara-caranya insya Allah. Oke, kita ucapan terima kasih. Yang pertama ini ucapan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk pengembangan dakwah kita. Insya Allah dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlimpah ruah. Jazakumullahu khairan katsira. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang telah melakukan dan memfasilitasi dakwah kita. Mudah-mudahan Sivitas Akademika UPI selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang qanaah. Amin. Kemudian juga terima kasih kepada Majelis Dewan Guru Besar Ibu Profesor Aan Komariah, ini selalu hadir, semoga sehat selalu, mengembangkan dakwah di kampus kepada guru besar, kepada siapapun, pokoknya ngajak itu menjadi kewajiban kita, insya Allah. Terima kasih. Kemudian juga kepada Ibu Dekan FPBS, saya kira lah hadir, barusan kelihatan itu Ibu Dekan. Terima kasih atas fasilitas Zoom yang 1000 kita manfaatkan. Semoga ibu dan keluarga, juga keluarga FPBS semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir batin, panjang umur dan berkah rezeki, dan menjadi orang yang dimuliakan melalui qanaah yang sedang kita bahas. Ibu Profesor Tri Indri Hardini dan juga kawan-kawan di FPBS, para pembantu dekan semuanya, Sivitas Akademika menjadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Ibu penasehat dan pengurus DKM Al Furqon ini juga selalu hadir nih. Profesor Juntika selalu hadir, halo Prof. Kemudian juga Profesor Mufid nih juga hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan terus dakwah di kampus, dan para pengurus Masjid Al Furqon yang selalu memfasilitasi dalam kegiatan ini. Insya Allah semuanya yang terpikat, yang ikut gabung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala biaunillah.
Kemudian yang selanjutnya para dekan dan direktur UPI, dekan EPBS, kemudian juga dekan EPEB, dekan EPIPS, semuanya semoga menjadi para dekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian PBA, pendidikan bahasa Arab, ini selalu hadir nih Bapak Dr. Kiai Haji Mad Ali MA ya, selalu hadir, mudah-mudahan menjadi dosen yang terus kreatif ya, halo, dan mudah dalam menempuh cita-citanya di dalam kehidupan ini. Kemudian juga Sivitas Akademika Universitas Islam Nusantara, di sini ada Pak Warek tahun yang lalu, Bapak Dr. Haji Hendi S. Muhtar MPD, dan juga para dosen yang lainnya, juga para mahasiswa dan alumni gabung terus ngaji mumpung masih punya kesempatan. Terima kasih. Semoga tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan para dosen yang lain. Kemudian juga Pak Dr. Marwan Uninus juga nih hadir selalu dengan para alumni, para mahasiswa yang selalu hadir. Insya Allah berkah. Kemudian para mahasiswa calon doktor dari BPIP. Nah, ini BPIP selalu hadir nih, ngaji terus. Halo BPIP selalu hadir ngaji. Insya Allah selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya selalu berkah. Kemudian keluarga besar KBSA ini, keluarga besar dari Cianjur Selatan nih, Pelemuran ini. Jadi di situ kumpul ya, saudara-saudara hadir ngararaji, ai batur ngaji dulu henteu asa teu pararuguh. Nah, alhamdulillah semoga jadi saudara-saudara yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Dr. Helan Firmansyah. Nah, ini dari MAN 1 Cianjur. Halo. Nah, ini juga hadir. Ini Dr. Helan Firmansyah. Mudah-mudahan MAN Cianjur jadi MAN yang memotori dakwah di Cianjur dan di Nusantara untuk mengajak kebaikan, melarang kemunkaran. Terima kasih. Kemudian Ibu Pujiah Yuningsi dari SMP PGRI 2 Ciambar. Terima kasih hadir dengan segala ketulusannya. Kemudian juga Ibu Dr. Hajah Endah Hasanah Distrik Kabupaten Sukabumi juga hadir. Terima kasih. Kemudian Universitas Islam Makassar. Nah, ini selalu hadir ini. Halo, selalu hadir. Nah, ini Profesor Alam, Profesor Mir Alam ini ya. Terima kasih selalu hadir dari Makassar. Siap, terima kasih Prof. Insya Allah berkah. Kemudian Ibu Hajah Alia Baidowi, Koordinator Muhammadiyah ASEAN, selalu hadir ini. Mudah-mudahan berkah dalam menjalankan tugasnya sama-sama. Kemudian SMP Tahfidz Quran Fantastis Depok juga hadir. Kemudian Pak Dr. Yadi dari ITB juga hadir, selalu hadir ini menyimak bersama-sama. Kemudian Dr. Yapandi dari Pontianak. Halo nih Pak Dr. Yapandi dengan para jamaah kelihatan hadir bersama-sama, insya Allah berkah. Kemudian juga hadir menyimak seluruh kepala madrasah aliyah swasta Kabupaten Tasikmalaya, disingkatnya Posikmas. Hadir para mahasiswa program Pasca S2 STIE LMPP Suryalaya. Hadir, mudah-mudahan dengan kehadirannya dipimpin ini oleh Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil dari Suryalaya. Terima kasih, selalu berkah dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Kemudian Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya nih, sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen pasca sarjana S2 STIE selalu hadir, dimotori, dipimpin oleh Bapak Dr. Riyad Jamil SPD MM, luar biasa, insya Allah berkah. Kemudian Bu Gigis Solihatin, Kepala Sekolah SDN Lewi Koja 4 Kecamatan Mande, hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Ibu Cucu Suciana, Kepala Sekolah SDN Ciangsana Mande Cianjur juga hadir, terima kasih. SDN Pasir Kelewih Mande Cianjur hadir, terima kasih. Ibu Hartiningsih, Kepala Sekolah SDN Salagedang Mande Cianjur.
Ini kelihatannya dami-damian ya. Para kepala sekolah ngaji. Weh, mantap. Insya Allah berkah ya. Kemudian juga Pak Agus Daryo dari Uninus dan Untar Jakarta. Mana Pak Agus nih? Ada tadi kelihatan. Halo Pak Agus, semoga terus dalam jalan yang lurus insya Allah ya. Kemudian juga keluarga besar IGI Jabar, Ikatan Guru Indonesia Jabar. Ini pimpinannya, imamnya adalah Bapak Anwar Sanusi. Anwar Sanusi dari IGI ini selalu mengajak guru-guru di Jawa Barat untuk ngaji, malah ngajar ta'arikh las, luar biasa. Kemudian Bapak Ujang Permana, DKM Masjid Jami Al Mustofa, Desa Cimeong Majalengka, selalu hadir. Nah ini dari Cimeong Majalengka, Desa Cimeong. Nah ini ada nama Desa Cimeong, ini luar biasa, hadir, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran hadir. Ini Pak, terima kasih Pak Samsudin, selalu dakwah di Pangandaran. Banyak orang yang hadir ke sana melihat laut. Halo, dakwah dulu sebelum ke laut ke sana ya. Terima kasih. Kemudian Ketua DPD HISPI Jabar, Pak Jentot Tugiono MM. Nah juga hadir Pak Jentot. Halo, hadir, insya Allah berkah ya Pak Jentot. Kemudian Universitas YPIB Majalengka juga hadir, terima kasih. Stebi Bina Esa juga hadir, terima kasih. SD Plus Sania juga hadir, insya Allah berkah. Sipitas Akademik SMPIT Alpaz. Nah ini Boan, Propaan, halo, ini Alpaz selalu hadir. Insya Allah berkah para gurunya, para ustadznya, para santrinya, para orang tuanya, berkah semuanya. Sama-sama. Kemudian juga Prinsipal Al-Latif Islamic School. Nah, halo, ini juga hadir. Para santri kelihatan menyimak bersama-sama. Ada yang tungkul, ada yang segar bugar. Ya tenang aja, semuanya dapat pahala dari Allah, dapat ilmu yang maslahat. Kemudian juga pengawas Kota Depok Bapak Sukamto, bismillah selalu hadir, insya Allah berkah. MKKS SLB Negeri Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Ibu Dr. Suryastiarini dari Untan, Kalimantan Barat, ini hadir. Mudah-mudahan lancar dalam menyiapkan keprofesorannya, amin. Kemudian Bapak Tommy Sasra Kaprodi PPKN Untan, nah juga hadir. Halo Pak Tommy Sasra Kaprodi PPKN Untan, insya Allah berkah. Kemudian Sipitas Akademik Science School, nah juga hadir, terima kasih, mudah-mudahan berkah. Ibu Siti Horia Auria Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, nah ini juga hadir dari Depok, insya Allah berkah. Bu Dr. Yuni dan keluarga besar MTS 2 Bandung Barat juga hadir dan insya Allah berkah. Kemudian seluruh Sivitas Akademika UBK, nah ini Rektor UBK Pak Dr. Apoteker Tris, halo Pak Rektor hadir, insya Allah ya, sama-sama, insya Allah berkah. Kemudian juga di sini GOW ya, sebelum GOW ke DKM Masjid Al-Falak dan Jamaah Masjid Al-Falak juga hadir ikut pengajian, insya Allah berkah. Kemudian GOW KBB Ibu Lia dan Ibu Dr. Hajah Deti selalu hadir, insya Allah berkah. Bapak Dr. Kiai Haji Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi, halo Kiai, selalu hadir. Walaupun urusan zakat terus, berpikir, berhitung segala macam, tapi ngaji terus, insya Allah berkah. Kemudian Sivitas Akademika IKIP Siliwangi Bapak Tamtan Kamaludin dan Bapak Roni Mugara selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Dr. Yayat Sudaryat dari KKMT SN Bandung, nah ini juga hadir selalu Pak Dr. Yayat. Kemudian Bapak Dr. Usep Sutarman STAI Yamisa Soreang juga hadir nih. Ya, sama-sama dengan para jamaah hadir, insyaallah berkah. Kemudian Bapak Profesor Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang
Halo, hadir selalu, insya Allah berkah Prof. Amin, terima kasih. Kemudian juga Sivitas Akademika Pendidikan Pancasila, Ustadz Riyadi dari Untan hadir, ini yang mengimami Pancasila, pendekar Pancasila dan juga karakter nih. Jadi bagaimana karakter yang diusung digerakkan di Untan. Sami-sami. Kemudian juga Bapak Ahmad Sujai, Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-A'zam Kota Pangerang juga hadir oleh Kiai, insyaallah berkah. Majelis Taklim Asyukur Perum Parakan Muncang RW 14 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, ini juga hadir, terima kasih Bunda Sofi ya. Kemudian Bapak Dr. Haji Agil dan beliau sebagai Dekan FAI Unsika. Wah, kemudian salam sama-sama dengan Pak Dr. Sutarjo, ini mantan dekan diteruskan oleh Pak Agil. Semuanya mesra antara dekan yang baru dengan dekan yang sedang berjalan yang sudah lalu. Oke, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Sugeng dari SMA Negeri 8 Bekasi juga hadir. SMK Negeri 1 Cilamaya Karawang juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Kampus El Hijrah kelas pesantren Universitas YPIB Majalengka hadir, terima kasih. Kemudian dari dosen-dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika UIK Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini ada Bapak Effendi ya dari S3 UIK dan kawan-kawan. Bapak Suryantoro dari UIK, ada lagi nih Bapak Suryantoro dari UIK. Nah, ini juga hadir. Insya Allah berkah, dan kawan-kawan yang sedang nyusun disertasi, yang sedang kuliah, yang sedang agak bingung sedikit melalui ngaji, insya Allah lancar. Kemudian juga Sivitas Akademika ULM Bapak Abdul Salam juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Gatot dari SMA 8 Jakarta, Pak Toto Sunarto Ciputat Jakarta hadir ya. Terima kasih sama-sama, insya Allah berkah. Kemudian Bu Hartiningsih Kepala Sekolah Salagedang, Pak Aep dari Darul Usama hadir selalu, insya Allah berkah. SMK Dinar Parahyangan punya itu ya. Aduh, alhamdulillah hadir, insya Allah berkah. Pesantren Misbahun Nur Cimahi, ini hadir. Mudah-mudahan para kiai dan ibu kiainya termasuk santri-santrinya menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Ratna Komala dari SDN Sukabagja Kecamatan Manda Cianjur juga hadir, terima kasih. Bapak Fuad Al-Jihad dari Unuga Cianjur, nah ini juga hadir. Pak Fuad, terima kasih atas gabungnya. Halo. Kemudian Ibu Inggit Patur Rohmi dari SDN Situsari juga hadir, terima kasih. Kemudian SLB Negeri Raharja Tanjung Sari Sumedang hadir, alhamdulillah. Kemudian Pak Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Halo Pak Abu, selalu hadir. Terima kasih sama-sama Pak Abu dari Surabaya. Ibu Alpi Lailatin Ketua Komunitas Guru Besar Nusantara Jawa Timur hadir, terima kasih. Bapak Suka Balai Guru Penggerak Provinsi NTB juga hadir. Bapak Jainul Muhadir Guru Penggerak SMA Negeri 1 Perambon Nganjuk Jatim hadir, terima kasih. Bapak Apandi, Bapak Ahmadi, Bapak Muhammad Noval, Ibu Adelina, Ibu Dewi Retno Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, terima kasih hadir, insya Allah berkah. Ibu Wihartati Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir, terima kasih. Ibu Dede Kurnia Kepala SLB YPWG Sumedang juga hadir, terima kasih. Kemudian Bapak Triantoro Kepala Biro Umum Kemendikbudristek juga hadir, terima kasih. Bapak Ropik Ali Muhsin
Koordinator Komunitas Guru Penggerak Jatim juga hadir, terima kasih. Bapak Sudarto, Kepala SMP Negeri Jetis Sekolah Inklusi Ponorogo Jatim hadir, terima kasih. Alhamdulillah hadir Pak Bro. Sama-sama insya Allah berkah. Kemudian Ibu Wiwik Akhirul Aini BBGP Jawa Tengah juga hadir, terima kasih. Ibu Ummi Kulsum Kepala Balai Bahasa Jawa Timur juga hadir, terima kasih. Bapak Muhaimin Guru Penggerak Kabupaten Bangkalan Jatim juga hadir, terima kasih. Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir, terima kasih. Ibu Dian Susanti Duta Rumah Belajar Nusa Tenggara Barat juga hadir, terima kasih. Bapak Hermansyah, Bapak Wiwin Sutisna, Ibu Diah Rani, Ibu Kokom Komaria, Ibu Diah Mutmainnah, Bapak Cucu Sudrajat, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, alhamdulillah ikut hadir, insya Allah berkah. Bapak Jasman Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir, terima kasih. Ibu Isaris Arwiyanti, Ibu Pita Tresna Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir. Ibu Roro Martiningsih Duta Teknologi dari SMP Muhammadiyah 1 Surabaya, terima kasih. Terima kasih Prof. Sama-sama, amin. Ibu Salma Nabila SDN Negeri Kenjeran 248 Surabaya hadir. Dan Kiai Unang Hidayatullah dari Tasikmalaya juga hadir, dan kawan-kawan lain semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk mengakhiri kegiatan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Profesor Rahman ada kelihatan, dari Profesor Rahman, mudah-mudahan sehat selalu. Profesor Haji Rahman ada, terima kasih dengan para jamaahnya dan dengan teman seangkatannya. Marilah kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf mangga sami-sami samulihna mangga bade keluar ti payun. Halo, assalamualaikum.